Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya perkenalkan diri saya Haji Romi Mubarok, yang mana saya adalah sebagai Ketua NU Care Lazisnu MWC NU Gresik Kota, di mana Lazisnu itu adalah suatu lembaga di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khusus untuk menangani lembaga yaitu amal, infak, sedekah dan zakat. Adapun programnya adalah diantaranya salah satunya program utama yaitu S3 dengan singkatan sedekah sedina sewu. Programnya adalah di bawah 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, yang keempat adalah tanggap kebencanaan. Dan S3 ini khusus dari warga NU untuk warga NU sendiri di kalangan situ. Jadi tidak ada program dari kalangan satu daerah dikirim ke daerah yang lain. Maka dari itu program S3 ini sangat bagus untuk meningkatkan kemandirian dari warga NU untuk warga NU sendiri. Demikianlah program kami, dan juga ada program-program yang lain yaitu infak, sedekah, dan juga kami juga adalah amil zakat untuk mentasarufkan zakat-zakat disalurkan kepada mustahik-mustahik yang berhak. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah bahwa kita ini diberi kenikmatan oleh Allah yang tiada tara, diberi kebahagiaan yang tiada tara, yaitu kita diberi kekuatan dan maunah oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Dan kita alhamdulillah masih diberi kekuatan, diberi maunah menjalankannya dengan keadaan yang sehat walafiat, tanpa hal apapun, tanpa kita merasa berat untuk menjalankannya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh ampunan ini, seyogyanya kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita ambil kemanfaatannya, kita ambil fadilahnya sebanyak-banyaknya sebagai bulan panen kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita berada di dalamnya adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan yang merugi di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya roghima anhu rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyufarulah, bahwa sungguh merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan meninggalkannya, dia belum mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan di sini. Yang pertama, golongan yang tetap melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi golongan ini tidak mendapatkan ampunannya. Golongan ini hanya menjalankan puasa, golongan ini hanya seperti biasanya, tetapi dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam. Dia berpuasa tetapi tidak sholat. Dia berpuasa
tetapi tetap menggibah. Dia berpuasa tetapi tetap maksiat. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas, bahwa banyak sekali dari orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang menjalankan puasa, pada siangnya dia lapar dan dahaga, dia tetap puasa, dan maghribnya dia berbuka puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, karena dia tetap melakukan maksiat, karena dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga dari kalangan yang kurang memaksimalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Ada sebuah kisah dari Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekah Al-Mukarramah. Suatu ketika di malam hari, di tengah malam, sehabis mengajar, beliau di dalam hatinya mengatakan kepada santri-santrinya, seandainya malam ini ada nasi biryani dan juga ikannya lengkap satu talam, sungguh enaknya. Dan ketika itu malam hari, tengah malam, hampir jam 1, jam 2. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dengan membawa satu talam nasi biryani yang masih hangat, lengkap dengan ikannya, seperti yang dikatakan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masya Allah. Dan itu langsung terkabulkan. Para santri-santri nampak takjub, nampak heran. Ternyata doa beliau langsung dikabulkan oleh Allah, permintaan beliau dikabulkan oleh Allah. Bagi kita mungkin adalah, wah, itu adalah makrifat, itu adalah keistimewaan, keutamaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ketika beliau mendapatkan apa yang diucapkan tadi sesuai dengan yang diinginkan tadi, beliau langsung menangis sejadi-jadinya. Santri-santri pun heran, wahai Abu Ya, mengapa engkau menangis, sedangkan semua keinginanmu ini datang langsung tiba-tiba? Beliau menangis. Apa yang beliau ucapkan? Ya Allah, seandainya aku tadi meminta pengampunan, aku tadi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak minta nasi biryani, sesungguhnya aku menyesal ya Allah, bahwa aku melewatkan masa-masa yang istijabah, yang ijabah, masa-masa dikabulkannya doa, tetapi aku minta nasi biryani ya Allah, aku lupa bahwa ini adalah bulan Ramadan, seharusnya aku meminta pengampunan. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa disinilah letak keistimewaan bulan Ramadan, bulan penuh ijabah, bulan penuh berkah, bulan ketika doa-doa dikabulkan. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan bulan ini dengan meminta doa, beristighfar seperti yang dicontohkan oleh para ulama, oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan berbanyak beribadah, berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran, dan kita warnai bulan Ramadan dengan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya menyebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang garis besarnya artinya adalah bahwa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun ilmu yang paling utama yang kita cari dan wajib kita cari untuk bekal kita dunia dan akhirat adalah ilmu agama. Adapun ilmu agama yang paling baik, yang afdol, itu kita mencari sesuai sanad sampai muttasil sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak lain tempatnya adalah di pesantren, melalui guru-guru, para ustadz, para kiai
ke atas ke kiainya lagi, sampai ke para masyayikh, para sahabat, tabi'in hingga kepada Rasulullah. Oleh karena itu, janganlah Anda ragu menempatkan anak-anak Anda di pondok pesantren. Pondok pesantren menempa kita, anak-anak kita sejak usia dini untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa memanage dirinya sendiri, pribadi yang dewasa, bisa menyelesaikan masalah sejak dini dirinya sendiri. Oleh karena itu, di pondok anak kita akan menempa ilmu agama, akan menempa ilmu kehidupan, akan menempa ilmu-ilmu yang lain, sehingga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di beberapa daerah, di luar pulau, bahkan di beberapa negara. Melalui pondok pesantren, anak kita insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi bibit-bibit unggul penggerak agama Islam, ahli-ahli dakwah untuk mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, monggo, ayo mondok, ayo mondok, ayo mondok, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.